Resiko setelah 1 tahun galbay di aplikasi pinjol legal OJK. Kira-kira apa resikonya dan apa akibatnya, serta bagaimana cara mengatasi permasalahan yang timbul karenanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat teman-temanku sekalian pemirsa YouTube Maro Channel. Di sesi kali ini kita akan membahas tentang resiko telat bayar di aplikasi pinjol resmi OJK. Terlebih yang sudah telat bayar di atas 3 bulanan atau bahkan yang sudah tahunan. Kira-kira apa yang akan terjadi kepada Anda ketika Anda galbay berlama-lama? Bagaimana dengan permasalahan denda dan bunga berjalannya? Apa konsekuensinya atau akibat buruknya bagi Anda di masa yang akan datang? Terlebih lagi, ketika nanti Anda butuh pinjaman atau pendanaan, berapa banyak denda dan bunga yang harus Anda bayar nanti? Apakah bunga dan denda bisa dihapuskan atau diputihkan? Bagaimana caranya kalau bisa dihapuskan dan diputihkan? Itulah yang akan kita bahas di video kali ini, permasalahan yang timbul karenanya dan bagaimana cara menyelesaikannya atau trik untuk mengatasinya. Tapi sebelum kita lanjutkan pembahasan kita, saya mau mengundang teman-teman untuk join ke grup Facebook P3N. Di mana ini adalah merupakan grup Persatuan Pemberantas Pinjol Nusantara. Di grup ini, teman-teman akan bisa saling berbagi info, saling sharing, dan saling menguatkan serta berbagi pengalaman antara sesama anggota grup. Supaya nanti mental Anda semakin kuat dan semakin mantap untuk galbay. Supaya kalian bisa saling support, saling menguatkan, dan saling mendukung satu sama lain. Saling berbagi pengalaman sehingga mental kalian terbangun lewat grup ini. Dan kalian paham akan banyak hal mengenai gagal bayar dari pengalaman-pengalaman teman-teman yang ada di dalam grup ini. Tapi jangan lupa, yang paling penting itu adalah bahwa mulai bulan Januari, ini dekat lagi bulan Januari ya, sekitar beberapa hari lagi ini sudah bulan Januari. Januari tahun 2025 nanti kita akan adakan berbagi rezeki lewat kuis atau undian setiap bulannya. Bahkan kalau boleh nanti akan kita adakan setiap minggunya kalau dananya sudah cukup ya teman-teman. Jadi jangan sampai Anda ketinggalan. Mudah-mudahan lewat grup ini nanti banyak yang akan terbantu ya teman-teman. Silahkan join lewat link yang ada di kolom komentar video ini atau lewat link yang ada di kolom deskripsi video ini atau lewat link yang ada di bio akun Maro Channel ini. Tapi maaf ya, bagi debt collector dan jasa-jasa penipuan lainnya seperti jasa backup debt collector, jasa hapus data, dan penipuan lainnya dilarang keras untuk join ke grup ini karena Anda tidak dibutuhkan di sini. Anda tidak akan mempan nipu-nipu di grup ini. Dan saya juga akan keluarkan Anda kalau ketahuan melakukan aksi Anda di grup ini dan langsung saya blokir. Oke, kita lanjut teman-teman. Selamat berjumpa kembali dengan saya Maro di Maro Channel. Semoga hari Anda menyenangkan, sehat, dan berbahagia selalu, serta berlimpah rezekinya dan semua urusan lancar, serta semua tagihan terbayar sampai lunas. Amin. Ketika Anda gagal bayar, tentu ada begitu banyak pertanyaan yang mengganggu. Baik itu mengenai teroran atau ancaman penagihan dari para debt collector pinjolnya, maupun tentang berapa besar dana atau denda atau bunga yang harus Anda bayar terlebih jika galbay Anda sampai lama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun nanti. Apakah bunga dan denda bisa dihapuskan atau diputihkan? Kalau bisa dihapuskan atau diputihkan, bagaimana cara menghapuskan atau memutihkannya? Baik, kita akan bahas berdasarkan pengalaman yang sudah pernah saya alami dulu, ditambah pengalaman dan pengakuan dari para teman-teman DC pinjol, dan bahkan dikuatkan lagi dari komenan para teman-teman yang mengalami galbay di YouTube atau di TikTok saya, serta di grup Facebook juga ya teman-teman. Oleh karena itu, saya yakin materi kali ini bisa jadi pegangan ataupun semacam acuan Bapak Ibu untuk Anda bisa menjalani galbay dengan baik dan tenang.
Karena semua akan kita kupas tuntas dan kita bongkar di sini satu persatu. Sehingga ini akan membuat pikiran Anda yang tadinya galau, yang tadinya susah, yang tadinya mental Anda down, yang tadinya Anda kepikiran tentang denda-denda, bunga berjalan dan lain sebagainya. Anda akan tenang karena Anda sudah paham tentang semua risiko-risiko itu dan bagaimana cara mengatasinya. Baik, bagi teman-teman yang galbay, baik yang baru mau mulai galbay, yang baru mulai galbay, maupun yang sudah lama galbay, ketika kita ngomongin tentang risiko, tentu kita harus pahami dulu. Apakah pinjol yang sedang kita pakai itu, yang kita mau galbay itu adalah pinjol legal resmi OJK atau pinjol ilegal alias tidak terdaftar di OJK? Kenapa sangat penting untuk kita mengetahui hal itu? Karena risikonya sangat berbeda. Dan perlakuan serta cara penanganannya atau penagihannya pun tentu sangat berbeda. Di mana pinjol legal itu penagihannya lebih mengikuti peraturan dan penagihan yang telah ditentukan oleh OJK. Mereka ada aturan dan peraturan yang mengawasi serta mengatur jalannya penagihan mereka di lapangan. Karena ada risiko yang harus mereka tanggung ketika ada yang melaporkan mereka. Dan tentu saja ketika mereka melanggar, mereka akan terkena efeknya. Dan bagi mereka yang terbukti melanggar peraturan penagihan tersebut, mereka akan langsung ditindak. Sebenarnya seperti itu cara kerjanya. Sementara pinjol ilegal, penagihannya itu lebih barbar dan kasar. Cara penagihannya itu tidak mengikuti aturan dan peraturan karena mereka tidak ada yang mengawasi. Yang kedua, mengenai risiko skor kredit atau catatan buruk riwayat pembiayaan nasabahnya, itu tidak berpengaruh, tidak sama seperti pinjol legal. Nah, yang legal pasti akan sangat berpengaruh ke BI checkingnya. Sementara yang ilegal tidak akan ada pengaruhnya sama sekali. Walaupun tidak semua pinjol legal OJK itu melaporkan nasabahnya yang gagal bayar ke slik OJK, tapi paling tidak kita mengetahui bahwa gagal bayar di pinjol legal itu kemungkinannya ada untuk berpengaruh ke slik OJK kita nantinya. Nah, yang ketiga, mengenai besaran bunga dan denda berjalan. Ketika nasabah sedang galbay, maka total keseluruhan denda dan bunganya itu sebenarnya tidak boleh melebihi dari besaran jumlah pinjaman awal. Contoh, jika nasabah ini meminjam sekitar 10 juta, maka bunga dan dendanya itu tidak boleh melebihi dari 10 juta. Berapa lama pun dia galbay, itu tidak boleh. Jika besarnya denda dan bunganya lebih dari 100% dari pinjaman, maka berarti pinjolnya bisa dilaporkan ke OJK. Anda bisa meminta data-data rincian selama Anda galbay apa sajakah itu. Apakah ada biaya-biaya lain yang tidak termasuk dalam aturan dan peraturan ketentuan dari OJK. Biaya-biaya yang tidak masuk akal maksudnya. Nah, kalau itu ada, Anda bisa laporkan ke OJK. Karena kalau itu tidak ada, tidak mungkin pinjaman Anda atau bunga berjalan Anda atau denda Anda melebihi daripada pokok hutang yang Anda pinjam dahulunya. Karena ada aturan yang mengatur itu. Yang keempat adalah mengenai keamanan data-data. Kalau di pinjol ilegal, data kalian bisa disebarkan, bahkan bisa disalahgunakan. Sedangkan di pinjol legal resmi OJK, data kalian itu aman. Mereka tidak bisa mengakses data kontak kalian, menghubungi kondar ketika gagal bayar, apalagi menyebarkan data pribadi kalian. Itu sangat tidak boleh. Dan kalau ketahuan, maka debt kolektornya dan pinjolnya bisa dikenai sanksi dan juga teguran, bahkan pencabutan izin dari pinjolnya sendiri bisa langsung dikenakan. Jangankan itu, berbicara kasar saja, intimidasi saja, atau kata-kata yang tidak sopan saja pun tidak boleh dilakukan oleh debt kolektornya ketika menyampaikan penagihan ke nasabah yang galbay. Yang kelima adalah mengenai debt kolektor lapangan. Kalau pinjol ilegal, sudah bisa dipastikan bahwa mereka tidak ada debt kolektor lapangan yang akan mengunjungi Anda ke rumah Anda nantinya. Nah, sementara pinjol legal, pinjol resmi OJK itu juga paling hanya sebagian kecil sih yang ada debt kolektor lapangannya. Seperti Kredipo, Akulaku, Indodana, dan EasyCash. Itu pun hanya di kota-kota besar saja mereka ada debt kolektornya, atau yang dekat-dekat kantor saja mereka berkunjung ke nasabahnya. Nah,
Mengenai teroran dan ancaman yang mengatakan bahwa akan ada debt collector yang datang ke rumah Anda. Ini seolah-olah debt collector yang datang ke rumah ini menakutkan. Padahal sebenarnya debt collector yang ke rumah itu jauh lebih sopan, lebih ramah, dan lebih baik daripada debt collector yang hanya ngirimin lewat WA, SMS, ataupun lewat email. Jadi, itu bukanlah hal yang menakutkan, tapi seolah-olah mereka buat itu menakutkan. Supaya nasabah ini terpengaruh dan terguncang, akhirnya ketakutan dan bayar sebelum debt collectornya datang. Jadi, jika kalian tidak bayar angsuran dan diancam akan didatangi debt collector, jangan takut. Karena debt collector yang datang itu, seperti yang saya katakan tadi, debt collector yang berkunjung ke rumah Anda itu biasanya debt collectornya akan baik-baik, ramah-ramah. Karena ada risiko yang dia hadapi ketika dia datang ke rumah Anda. Baik risiko dari Anda, risiko lingkungan, dan juga risiko dilaporkan telah berbuat keonaran atau melakukan suatu tindak kejahatan. Dan itu ada pasal-pasalnya. Dan para debt collectornya paham akan hal itu. Kalaupun ada debt collector, ya, 1 atau 2 orang yang jutek, itu hanya sebagian kecil saja. Dan bisa dipastikan kemungkinan debt collector itu adalah debt collector baru. Karena dia belum berpengalaman dan mungkin dia belum pernah kena batunya. Terus kalau ada pesan chat yang mengancam akan mempidanakan Anda, akan membawa Anda ke jalur hukum karena Anda tidak bayar hutang segala macamnya, jangan takut. Itu hanyalah hoax. Karena yang namanya hutang piutang itu tidak bisa dipidanakan. Salah satunya undang-undang yang mengatur tentang itu ialah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 19 Ayat 2. Di mana undang-undang ini berkaitan tentang hak asasi manusia. Bunyinya seperti ini. Tidak seorang pun dapat dipidana penjara atau kurungan penjara karena ketidakmampuan orang tersebut untuk membayar hutang. Jelas ya? Jadi tidak boleh orang dipenjara karena tidak membayar hutang. Jadi itu sudah ada undang-undang yang mengatur ke sana. Jadi jangan takut kalau ada ancaman akan mempidanakan Anda karena Anda dituduh telah melarikan uang perusahaan, Anda dituduh tidak bertanggung jawab, Anda dituduh tidak mau mengembalikan uang perusahaan yang Anda pakai dan lain sebagainya. Ya, begitu ya biasanya WA atau SMS ancaman yang disampaikan oleh debt collector lewat WA, email, ataupun SMS. Oh ya, saya lupa. Kita balik lagi ke masalah bunga dan denda tadi. Masalah bunga dan denda tadi itu biasanya denda dan bunga berjalan itu bisa diputihkan. Walau berapa lama pun dia itu biasanya bisa diputihkan atau bisa dibersihkan. Caranya yaitu ketika suatu saat nanti kalian sudah ada dana ya atau uang yang cukup untuk membayar pokok hutangnya saja. Ingat, pokok hutangnya saja, yang Anda pinjam saja, yang Anda pakai saja. Anda berniat untuk membayar pinjaman Anda itu, yang kalian pakai itu tidak ikut bunganya dan dendanya. Kalian hanya bayar senilai pinjaman saja. Jadi caranya adalah coba kalian hubungi CS pinjolnya dan katakan kepada CS pinjolnya kalau Anda ada niat mau bayar saat itu juga, tapi dengan syarat kalau bunga dan dendanya dihapuskan selama Anda galbait. Katakan begini, saya mau bayar kalau bunga dan dendanya dihapuskan. Maka saya akan bayar lunas saat ini juga. Dan saya minta surat tanda bukti lunasnya. Katakan begitu. Surat tanda bukti lunas itu perlu juga. Mana tahu suatu saat nanti ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang mengaku-ngaku debt collector menagih lagi ke Anda padahal sudah Anda lunaskan. Atau pinjolnya sendiri bisa melakukan suatu kesalahan atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab di dalamnya lalu kemudian mencoba menagih lagi ke Anda. Atau suatu saat surat lunas itu Anda perlukan ketika Anda membutuhkan pendanaan dan pembiayaan atau kredit terhalang oleh karena BI checking di pinjol tersebut. Jadi Anda sudah ada suratnya. Dan itu bisa dikirimkan lewat pos. Dan untuk soft copy-nya bisa dikirimkan ke Anda lewat email sebelum hard copy-nya tadi datang kepada Anda. Oke? Jadi begitu ya teman-teman. Jadi tidak usah takut karena semua itu bisa dihandle. Banyak kok dari teman-teman yang sudah lama galbait bisa bayar hanya pokok pinjamannya saja, sudah sangat banyak. Dan pinjolnya pun pasti mau, karena mereka butuh dananya, dan mereka takut kalau nasabahnya tidak akan bayar-bayar lagi. Nah, kebetulan nasabahnya menawarkan untuk pembayaran, masa akan mereka menolak, ya kan? Nah, masalah CS atau call centernya, Anda bisa temukan kontaknya, biasanya itu ada di aplikasi pinjolnya. Anda tinggal search di sana atau cari-cari di sana.
Tapi ingat, jangan mau bayar atau transfer ke rekening pribadi atau ke rekening debt kolektornya. Karena bisa saja debt kolektor nakal dan debt kolektornya berniat untuk melakukan penipuan. Jadi resiko galbay itu di aplikasi pinjol OJK itu setelah 1 tahun atau lebih hanyalah BI checking. Dan itu bisa Anda hapuskan dengan cara melunasi pokoknya saja dengan cara seperti yang sudah saya katakan tadi. Dan penghapusan bunga serta dendanya bisa Anda adakan tawar-menawar dengan pinjolnya, bahkan bisa diputihkan atau dinolkan. Jadi begitu teman-teman, semua itu ada solusinya. Jangan takut galbay, jangan takut sama debt collector, jangan takut sama terorannya, apalagi debt collector dari pinjol legal. Itu lebih aman untuk digalbay daripada yang ilegal. Amannya adalah mereka tidak akan berani berbuat yang sewenang-wenang, apalagi mereka ada yang mengawasi. Nah, beda dengan pinjol legal. Kalau pinjol ilegal, mungkin mereka akan berbuat sewenang-wenang. Tapi untuk amannya itu adalah tidak mungkin debt collector mereka datang ke rumah Anda karena mereka tidak punya debt collector. Yang namanya ilegal itu tidak terdaftar itu mereka mainnya sembunyi-sembunyi. Oleh karena itu, mereka tidak akan pernah berani untuk mengunjungi Anda ketika Anda galbay. Ya, jadi itu ya teman-teman, masing-masing ada risikonya, masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya. Dan masing-masing ada kekurangan dan kelebihannya tersendiri. Jadi intinya, galbay di ilegal maupun di legal sebenarnya sama-sama. Sama-sama itu adalah hal yang wajar, yang tidak ada masalah sebenarnya. Yang jadi masalah hanyalah pikiran Anda karena teroran debt collector pinjol yang disampaikan kepada Anda dengan cara hoaks, melebih-lebihkan dan menakut-nakuti serta mengancam-ancam. Yang sebenarnya semua itu hanyalah bohong belaka, dusta belaka. Oke teman-teman, semangat galbay. Dan ingat satu hal yang perlu Anda utamakan itu adalah kebutuhan keluarga. Kalau masalah hutang nanti bisa dibayar setelah ada uangnya. Masalah bunga dan denda bisa dihapuskan. Jadi itu teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di sesi berikutnya dan salam sahabat.